memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa ketemu lagi setelah nggak ketemu kurang tahun Pak Yuli 2 bulan, Masya Allah. Sebenarnya kan jadwal saya terakhir, tapi karena saya nanti di akhir bulan ada kegiatan di kota, jadi saya tanya ke Merano mau dibongkar, kita tawarkan di Kamal 2 kali. Minggu depan, minggu ini Ustaznya gerah atau kesah? Minggu ini Ustaznya ke oh gitu, tuker tuh yang minggu depannya Ustaznya ke Yaman gitu. Dari bagus sih, cuman makanya saya buka judulnya Agis Lancar Allah bisa setak yang rapi pas balik cari-cari kok kamu gitu pajak baru saya tadi upload. Biasanya kan saya bikin grup saya aja sendiri, nomor saya ada beberapa tak masukin di situ gitu. Jadi materi tak taruh situ, jadi kalau HP ini ngedrop atau gitu. Itu ternyata. Nah, maka kita ngomongin rezeki ya. Kita ngomongin rezeki sebenarnya ya pakai materi itu, cuman masih di laptop lupa ya. Udah selesai saya save, cuman lupa ngupload. Baik, kita ngomongkan ini aja lah, pembuka pintu rezeki gitu. Ada banyak sebenarnya, cuman ini materi yang saya lihat di sini di website ini ditulisnya 6 amalan. Sebenarnya ada banyak kan. Cuman yang menarik adalah ketika nanti panjenengan dengar itu, kalau bisa jangan diniatkan melakukan itu untuk golek rezeki gitu kan. Tapi lebih kepada yang kita harapkan adalah memang rahmat Allah dari Allah. Karena ada orang yang salah paham. Misal sedekah, mau banyak rezeki, akhirnya sedekah itu gen duitnya tambah, itu kurang tepat. Walaupun hadisnya mengatakan iya, mana kosot min malin sodakoh, harta yang disedekahkan itu nggak akan berkurang. Itu ya wis genah gitu kan. Kalau sudah genah itu ya pasti akan terjadi. Nah, oleh karena itu nggak usah atau jangan dijadikan sebagai sebab utama kita melakukan itu gitu. Sebagaimana perkataan sebagian ulama lokal di Indonesia, itu dia mengatakan wong ini dikai rezeki urung karuan salat. Tapi nek wong salat insyaallah rezekine dijamin gitu kan. Ning jangan sampai kita niat salat supaya dikai rezeki. Artinya kita berharap pahala. Monggo ahlan wa sahlan. Nah, sehingga nanti ketika kita membacakan isinya atau dalilnya, artinya saya berusaha untuk berhati-hati dalam menyampaikan, yaitu ketika kita katakan A ada dalilnya, ketika katakan B ada dalilnya, agar supaya yang kita sampaikan bukan ngelantur ngeladrah kemana-mana ya. Tapi kita memang mengambil dari poin-poin atau materi-materi atau dalil-dalil yang memang ada dalam agama kita. Dan agama kita ya agama dalil ya gitu. Jadi ketika kita mau ngomongkan apapun soal agama ya ada dalilnya. Makanya nanti banyak hadis itu ketika Nabi SAW mengatakan, kamu tahu nggak siapa orang pelit? Para sahabat mengatakan Allah Rasulullah nggak tahu gitu. Karena memang ngomong tanpa ilmu itu dalam agama kita itu bukan hal yang baik gitu ya. Sehingga Imam Al-Bukhari itu membuat bab dalam kitab Sahih Bukhari itu al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Jadi sebelum kita beramal, kita diminta untuk berilmu. Sebelum kita ngomong, kita diminta untuk berilmu. Gampangnya gini, ketika kita bingung mau belajar apa dulu, maka kita lihat urgensinya. Kalau kita setiap hari sholat, maka kita sebaiknya mengetahui fikih tentang sholat. Kalau setiap hari kita bergumul dengan istri kita, bergaul dengan istri kita, pasangan kita, maka sebaiknya kita juga belajar tentang fikih rumah tangga. Karena nanti ada orang yang kemudian sebenarnya Allah sudah punya janji terkait rumah tangga itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum
min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan dari jenismu. Artinya jadi jenis kita tuh padha-padha menungso. Nanti nek wong LGBT mau ayat itu, loh berarti ki untuk kawin sejenis bukan gitu loh. Ya, jadi sama-sama menungso. Nah, jenisnya tentu beda laki-laki dan perempuan. Diciptakan pasangan. Nah, makanya yang membedakan dikatakan litas kuno ilaiha. Ha di sini itu dia perempuan gitu loh. Jadi bukan cuman sekedar pasangan itu, tapi litas kuno ilaiha. Jadi untuk kemudian kamu mendapatkan sakinah ketika bersamanya gitu. Jadi orang kalau udah nikah sebenarnya loh ya, itu sudah cara wong dodol Om Yuli itu kayak wis dimodali. Iki lho modalmu gitu. Sakinah dengan nikah. Nah, tapi kenapa kok enek wong nikah malah mateni bojone? Padahal janji Allah itu sakinah. Yang belum lama itu Pak siapa itu? Sing wis dipateni, dipecel, leboke kresek, digendong tawake kon tanggane. Apa gelem daginge Yanti, bojone jenenge Yanti. Nah, berarti kan dia enggak dapat sakinah. Nah, ternyata begitu beritanya diwoco, ternyata ini pasangan ini menurut tetangganya, ini pasangan yang harmonis, saling mencintai. Ketok romantis, ketok enggak ada masalah gitu loh. Tapi tiba-tiba begitu ada masalah makdes langsung dibunuh, pecel sisan gitu. Jadi bunuh tok aja itu butuh sebuah kondisi yang di luar nalar. Jadi mental itu kudu bener-bener gak masuk gitu kan. Apalagi sampai pada posisi harus dipecel, wah itu wis angel. Ya kayak ini loh, orang nek ratakan atine mbeleh ayam aja enggak sanggup loh, wis mbeleh wong jadi dipecel sisan gitu kan. Itu kan benar-benar luar biasa. Maka pertanyaannya, jane wis dimodali untuk sakinah. Kenapa kok rasa sakinah sampai rusuh? Ya. Ternyata jawabannya ada di hadis. Ya. Nabi SAW mengatakan apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika seorang manusia yang ada dalam satu komunitas, apakah masyarakat, apakah sekolah gitu kan, apakah misal perguruan silat gitu kan, atau apalah itu komunitas, sekumpulan orang gitu kan. Terus mereka mau ngumpul fi baitin min buyutillah, di masjid di antara masjid-masjid Allah. Jadi ngumpulnya di masjid, orang dalan. Nah, kemudian yatluna kitabullah. Mereka membaca kitabullah Al-Qur'an. Buka Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya di antara mereka. Iki apa iki ya? Tentu kalau dalam konteks mempelajari tentu harus dipanggil guru ya. Jadi enggak kemudian belajar dewe. Nanti ada kisah atau kasus beberapa tahun yang lalu itu 3 orang anak muda sinau bukune salah satu narapidana napiter dari Nusa Kambangan, mbuh entuk ning endi ning internet atau gimana, diwoco-woco dhewe, disimpulke kalau kita harus jihad. Jihadnya kemana? Palestina? Bukan, Indonesia. Terus lawan kita siapa? Polisi. Dia pakai tembak dase gitu. Akhirnya dia malam-malam muter. Nggak ada pos polisi, cedak ider gitu. Akhirnya diberondong mereka ning sak kidule lote. Masih muda-muda. Nah, jadi perlu ustadz, enggak gerambiang sendirian gitu. Nah, maka kembali ke situ. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di masjid di antara masjid-masjid Allah, di rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca Al-Qur'an, kemudian mempelajari di antara mereka, illa. Nah, Nabi mengatakan ada garansi, ada jaminan, kecuali nazalat alaihimus sakinah loh. Muncul kata sakinah lagi. Maka akan diturunkan buat orang-orang yang mau ngaji, mau majelis ilmu untuk sakinah. Makanya ini pendapat saya Mas Dani. Jadi kan jenengan tadi cerita Nurul Jadid enek sing dicekel, aku ya mung sayup-sayup krungu ya, krungu ngomongin ngarepku. Maka teman jenengan ngomong, tak kira kowe gitu kan. Ora lah. Ya alhamdulillah, itu mungkin bagian dari sakinah gitu loh. Karena kita mau ngaji. Yakin nek jenengan ra gelem ngaji iso wae yo jenengan ngaji digaruk gitu kan. Nah, makanya ini perlu jenengan pahami, kita semua pahami. Wong tadi loh yang tak ceritakan suami istri sing wis ketok bahagia, fotone yo ketok bahagia, terus tanggane yo cerita ngono. Itu pun bisa menghabisi pasangannya, bahkan enggak cuma sampai itu dadak dipecel, dadak dibopong, ditawakke.
Mempero kan bar diapake kuwi terus dikubur apa diguak kan gitu umume wong. Iki ora dibopong, ditawake kotos-kotos itu luar biasa gitu kan. Dan ning jero penjara dhek dikai kabel tis tangane, polisine juga rodok piye gitu ya. Kabel tis itu ngerti sendiri kabel tis kan tipis kan. Terus kakike borgol. Kudune kan borgol kabeh. Kabel tis diwenek-wenekke terus tangane iki wah kotos-kotos getih ini. Jadi kan emang ada kondisi di mana dia itu sudah nggak nemu lagi yang namanya sakinah itu. Nah kemudian setelah dapat sakinah apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Panjenengan akan digerujuk itu sama yang namanya rahmat itu. Rahmat itu banyak definisinya. Seger waras, wasis wareg, nah, kemudian sehat, rezeki cukup, sandang pangan itu kan. Atau mungkin randedit tapi kemudian enak sing ngeteri rezeki gitu kan. Sampai kemarin tuh ada seorang santri itu tanya gitu, Ustaz, saya itu nggak punya duit, tapi saya itu selalu berhusnudzon sama Allah kalau Allah itu baik. Saya itu batin, kula niku nembe pengen kacang mete, kok yubar niku enek sing ngekeki gitu, gek sing ngekeki iki sak toples gitu, jadi terus dindekke kabeh ya asam urat gitu kan, saking ngekeki gitu. Terus kula batin meleh roti gitu kan. Enak nasi kayak sak kotak gitu kan. Nah itu gimana Ustaz? Nah ya kalau emang kayak gitu terjadi sama jenengan, sering-sering aja batin yang baik-baik dan batin yang banyak gitu kan. Oh itu kesempatan gitu. Berarti jenengan ketemu karo wong lomo, jenengan cerita urun iku dereng umroh dibayari. Oh sesuk wong aku lho pengen mbah kaji kan ngono gitu kan. Iya gitu loh. Jangan sampai dilewatkan kesempatan ketemu sama orang baik. Dalam konteks ketika Allah sudah memilih jenengan lagi ngomong kemudian kabul, lagi batin kabul, lu jangan mandek, batinnya sing akeh gitu kan. Nah, maka kembali ke situ, wasiatul rahmah itu bisa macam-macam konteksnya. Enggak kudu duit gitu loh. Enggak kudu duit, mungkin kesehatan, mungkin punya anak soleh-soleh gitu kan. Anak ning ndi digoleki anake tanggane anggere digoleki ketemune lagi mendem, lagi main, anak kita digoleki ning masjid lagi salat gitu kan. Itu kan bagian dari rahmat gitu kan. Ya. Wong liya goleki bojone ilang digondol tanggane gitu kan. Kita goleki bojo kita ning masjid lagi pengajian. Itu rahmat juga gitu loh. Banyak rahmat. Dan termasuk puncak dari rahmat adalah kita masih istiqomah di jalan ini. Kita enggak pindah agama. Dan puncak dari rahmat lagi nanti kita dimasukkan ke dalam surga. Ketika kemudian kita mau masuk surga, itu ada ucapan dari dalam salamun mir rabbir rahim. Kowe entuk salam lho sangka Gusti sing Maha Pengasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu jenengan masuk di dalam, itu pertama kali orang-orang penghuni surga mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah kita sudah ditunjuki jalan sampai sini. Iki nek ora petunjuk saka Gusti Allah, nek ora mergo rahmat Gusti Allah, ora tekan kene ya gitu. Maka apa yang jenengan sekarang ini terima, apa yang jenengan sekarang ini alami, insya Allah itu terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin pernah cerita kan ada seorang bapak-bapak yang datang ke rumah gitu kan. Dia singkat cerita meh ngutang 1 juta gitu kan. Enggak saya kasih 1 juta tapi saya kasih sebagiannya. Tapi juga enggak ngutang, tak kei gitu kan. Nah, tak pikir masalah selesai di situ gitu kan. Ternyata dia cerita gitu kan setelah Ramadan mau berakhir itu di WA. Intinya omongan dari WA dia itu, saya sudah 25 tahun berdoa minta mobil sama Allah dan doane karo bojoku juga gitu kan. Tapi kok enggak dikabul-kabul gitu kan. Dia bilang gitu. Terus dia ngomong, saya berharap gitu, kalau Ustadz ini longgar gitu kan. Kok ya dibantu agar doa saya itu terkabul gitu. Dong ora maksud jenengan? Paham? Apa? Oh, kon kok kayak gitu. Jadi bar teko nembung 1 juta, tak kei sithik terus bar WA kok untuk mobil gitu kan. Nah, ternyata pas dia datang meh ngutang 1 juta itu dia nggawa tuh surat-surat pegawai pensiunan ASN Pemkot nih. Butuh kayak gini. Saya tuh sampai bilang kepada dia, "Loh, jenengan ngetokke macam-macam meh ngopo, Pak?" gitu kan. Biasanya ngetok ngene iki meh golek utangan ning bank gitu kan. Dia benar mau golek utangan terus dia bilang, "Sebenarnya saya tuh harusnya setiap bulan masih nerima 3,5 gitu. Tapi qadarullah karena ada utang maka sekarang nerimanya cuma 800. Sehingga harus jualan peyek, saya goreng peyek terus saya keliling nawake peyek. Dia nggo kresek gede gitu kan. Enak isine. Terus saya tanya, "Lah itu apa? Lah ini peyek gitu kan." "Oh. Lah ini maksudnya gimana peyek ini? Buat saya atau gimana?" "Iya buat jenengan." "Terus lu bayar apa enggak?"
ya kalau jenengan bayar ya saya terima. Tapi nek jenengan nggak bayar ya sudah, aku ya isin tak bayar toh gitu kan. Nah, saya tanya, kok sampai kelilit utang kayak karo-karuan ngopo gitu. Ternyata dia ngomong, pada waktu masih aktif di Pemkot, ya, dia sering main judi. Ya. Nah, sekarang raketok kayak penjudi, raketok, jenggot dawa, celana cingkrang, ketok wong ngaji. Dan memang saya sering ketemu itu beberapa masjid itu ketemu dia gitu kan. Pindah masjid, nek meneh, pindah masjid nek meneh gitu. Jadi memang ya wong seneng ngaji akhirnya sekarang ini gitu kan. Nah, pertanyaannya, saya udah pernah cerita ini belum toh pas ngomong. Oh, belum toh. Akhirnya wis cerita. Pertanyaannya, kenapa dia berdoa 25 tahun atau 20 tahun kok ora kabul ndelok mobil? Padahal Nabi mengatakan Ramadan niku wayahe ndonga, wong nek ndonga mesti kabul. 20 tahun lho. Selawi tahun 20 tahun. Pak Prabowo 20 tahun ndonga dadi presiden saiki dadi ya toh. Terus Nabi Musa ndonga ya toh supaya dikalahkan Firaun, kata Allah qad ujibat da'watuka ya Musa, tak kabulke dongamu tapi 40 tahun kemudian. Iki mau ngabrak mobil lho ora kabul. Padahal mobil jenengan kerja saiki sing rego 10 juta kurang ya enak ya toh. Ning yo mbuh wong gelem numpak ora kan gitu. Mobil yang gak cuman digas tok tapi ya karo dorong. Nah, kenapa ayo? Kenapa Mas? Kenapa Mas Dani? Kenapa? Ora ngerti. Ngawur ora apa-apa kan tak salah tak bener. Kenapa, Bro? Kenapa malah senyum Pepsodent? Kenapa Mas? Karena dosa. Ya bisa, tapi belum tentu itu. Kenapa Mas Rano? Karena jauh daripada Allah dan tidak pernah berdoa. Ya, itu donga lho, 20 tahun donga lho Om. Kenapa Pak Ustad? Iku dudu kleru jeneng beliau ning kene. Kenapa? Karena dunia. Ya, hampirlah. Pripun? Kenging napa? Kenapa kok 25 tahun jalan mobil ra kabul? Ya, kalau itu jelas pasti. Tapi maksud jawaban saya bukan di situ. Kenapa Mas Yuli? Om Yuli? Ya, kira mungkin Allah punya rencana mungkin berapa tahun lagi atau mungkin nanti di akhirat. Tadi loh, dia itu punya hobi apa tuh tadi? Iya. Apa? Main judi. Artinya kalau kemudian Allah ini nggak baik, nggak ngasih rahmat dia, dikei mobil, kira-kira bisa bertahan sebulan ya? Tak main judi. Makanya Allah nggak kasih mobil, tapi Allah kasih hidayah keluar masuk masjid kajian. Itu loh Mas. Artinya gini loh, ketika kita dalam kondisi tertentu ketoke rezekine seret. Nah, tergantung sekarang pertanyaannya, jenengan nek kira-kira rezekine oke, ini ngomong rezeki toh. Nek jenengan kira-kira rezekine oke, jenengan iki jek sregep ning masjid apa ora gitu. Gampangane sing lagi rame itu 271 triliun itu. Nek misal 1 triliun ya kowe dikeki Mas Dani. Kira-kira sampean jek tekan kene apa ora? Lali ra mungkin. Ijik. Nginguk tok. Iki jek urip ra kancaku. Hah? Artinya gini loh, kita itu kadang boleh minta, monggo minta, sebanyak apapun silakan. Tapi ketika Allah sayang sama kita, itu bukan berarti terus digei sak pol-pole, bukan. Tapi lebih kepada gini loh, ada kondisi di mana ketika Allah sayang sama kita, Allah akan ngerem gitu loh. Iki wong iki nek tak kei duit sak mene kae. Aja-aja engko ra nang masjid, aja-aja wis pegang ngaji, aja-aja ra gelem karo wong wedok, golek karo wong lanang gitu. Lho enak lho. Pengusaha tembaga belum lama toh. Nah, 36 tahun wis ra doyan wong wedok pengusaha lho, bos lho, bukan PNS. Pengusaha, bos gitu kan. Usaha seneng wong wedok, seneng wong lanang. Ini jenis usaha, mesti kan dia punya slogan. Pengusaha tuh di mana-mana slogannya hampir sama. Makin efisien, makin sedikit saya gaji orang, makin besar kemungkinan saya kaya. Itu rumus jahat pengusaha gitu. Nah, kembali ke situ. Nah, dia pun juga ketika pakai jasa orang, pengennya bayarnya yang paling murah. Nah, ra seneng wong wedok, seneng wong lanang. Golek lagi kulo, ketemulah kuwi gitu kan. Sing dibayar ke mung 200. Pisan pindho 200, ping 3 200, ping 4. Nah, si PSK ini rumangsa dicintai to. Nah, njaluk tambah bayaran. Bos tembaga walaupun bos ya wegah karena emang uripe yo pengen sugih carane bayar iki nek iso paling murah, cara entuk mangan soto ra bayare dhek pengene ngono ya aneh to. Senajan bos gitu kan. Nah, akhirnya tersinggung lah itu si
Gigulo tadi dibunuhlah itu, gitu kan. Nah maka ketika kita mintalah, berdoalah. Tapi ketika itu nggak kabul, bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Mungkin kita itu belum pantas untuk dapat itu. Nah, contoh nih, ini kan mau masuk musim haji kan. Nah, saya baru ngantor di Pemkot sini di WA di telepon istri saya. Udah mulai. Anak apa? Anak cerita api. Oh no, ya mulai. Tapi ya udah jam pulang, saya pulang. Nah terus ketemulah sama si saya. Piye itu apa? Adikku lho wedok iki meh munggah kaji. Ya sampe alhamdulillah. Yo aku yo seneng yo anmu. Sing aku enggak habis pikir, kata istri saya. Aku dina-dina ndongoi njaluk munggah kaji tahun iki. Aku, kowe, adikku loro kuwi. Kok sing kabul sing loro iki kowe karo aku ora. Oh. Jadi minta-mintalah gitu loh. Berdoalah gitu. Soal itu kemudian terkabul apa enggak, ya kita kembalikan sama Yang Maha Kuasa dan saya yakin itu sudah merupakan opsi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi catatan pembukaannya yang pertama, ketika kita melakukan amal jangan diniatkan untuk nyari dunia. Kemudian yang kedua, ketika pun kita akhirnya berdoa meminta apa yang kita inginkan dari dunia itu, nek enggak kabul jangan kemudian menganggap atau merasa Allah itu tidak peduli dengan kita. Enggak, justru dalam kondisi tertentu Allah tuh peduli sama kita dengan cara ora dikei gitu kan. Karena ada orang-orang, jadi ketika kita ngomongkan level takwa yang terbaik itu orang yang ihsan. Ihsan itu dikatakan anta budallah ka annaka tara wa ilam takun tara fa innahu yara gitu. Kita itu ngapain aja itu karena sebab Allah. Kita itu salam. Kita itu ketika mau ngapain aja kita berpikir Allah itu melihat kita. Itu level yang biasa, atau Allah kemudian di korek. Nah iki disebutnya korek no orang nganggo. Emang rata kon nggowo, aku ngerti iki donggo korek masalahnya. Ini diput ra enak lho Dan. Sumet sik ya. Wah, masya Allah. Tawar ya Om. Alhamdulillah. Lepek sapa mbok gur? Kondur. Oh, alah kondur. Porselen. Porselen. Oh ya. Lepek. Kan nanti mau. Nah, jadi ketika kita minta jangan karena dunia. Kemudian yang kedua nek ra kabul bukan berarti kemudian Allah itu enggak peduli sama kita, bukan. Ya Allah justru dalam kondisi tertentu itu sayang sama kita sehingga yang kita minta itu enggak kemudian dikasih gitu. Ditunda. Jadi kayak omongannya Mas Yuli tadi, ditunda. Bisa jadi ditunda atau diganti. Oke, kita mulai 6 amalan pembuka pintu rezeki. Nek saya tadi ngumpulkan kalau enggak salah hampir 15 ya. Jadi ini nyicil 6 sik, minggu depan turahannya atau kurangannya. Nggih. Ketika kita pengen rezeki kita lancar, gitu. Maka perbanyak istighfar. Dan itu hal yang terbaik. Jadi ketika kita hidup itu Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Duwe mulut, duwe lambe, duwe cangkem itu buat ngomong yang baik-baik. Kalau enggak bisa, meneng gitu kan. Kalau enggak bisa, meneng gitu kan. Maka orang-orang yang ketika ngomong opo sing dipikir ditokke, opo sing dipikir ditokke, maka panjenengan bisa mirsani berapa banyak orang yang kemudian harus berjibaku dengan darah, tumpah darah, berduel sampai akhirnya mati gitu kan. Kalau kasus yang terbaru itu seorang pengamen sama seorang silverman gitu. Nah, duel ya itu sampai mati gitu. Sumpih ya apa tuh Mas? Alat ya? Duel sumpih ngono tulisane. Oh, sumpih itu imbang artinya. Jadi duel sampai mati semua. Sampio apa? Imbang itu tadi.
Ayo. Mati. Mati bareng. Oh, tak pikir alat itu kayak karambit apa, karimbit ya. Oh, duel sampio, wah luar biasa ya. Terus sebelumnya gitu. Ning Sampang kalau nggak salah Bangkalan yang 5 lawan 1. Oh 2 ya, 5 lawan 2 mati 4 ya. Itu kan semua juga karena omongan gitu loh. Padahal Nabi jelas mengatakan apa? Ini loh, tinggalin Mas. Jadi nggak selalu kita harus mengeluarkan emosi kita loh ya. Nabi itu mengatakan apa? Idzal taqol muslimani. Nah, enak wong Islam loro tempuk gitu kan. Fayak tatilani do berusaha membunuh satu sama lain. Kata Nabi SAW, gila huma finnar, loro-loro nyemplung neraka. Kemudian pada saat bertanya, kalau yang orang yang kotilnya, yang membunuhnya, kami bisa paham itu, karena dia membunuh orang. Kaifal maktul, gimana orang yang terbunuh? Masa ya mencemplung neraka? Kata Nabi, fa innahu harisun ala qatli akhihi. Jane iki dhek ya pengen mateni, mung kalah ilmu gitu. Maka ketika sebabnya enggak jelas, sekali lagi sebabnya enggak jelas. Misal ya, yang belum lama di Jambi, ada yang lihat 2 tukang parkir ya, rebutan lahan. Sijine nabrak kancane, ya, kancane lagi dolan ning ngene kancane, dilabrak ya jane ke kancan kabeh jane. Dilabrak terus sing sijine langsung ngetokke pisau. Dikirane arep ngobrol saling beradu omongan, begitu udah deket langsung terus tanpa babi bu terus ning kene. Mundur liar blok mati. Sing nusuk lunga, sing koncone sing kanggonan panggon nggo nusuk tadi nginguk. Oh cek urip, wis tak makan kirek sik gitu. Ngiu kirek dia. Barang wis mati lah golek telepon bos sapa sing ditelepon gitu. Nah, itu. Maka enggak selalu ya kita harus memperturutkan emosi kita untuk melampiaskan kesalahan kita, enggak selalu gitu. Bahkan ada sebuah hadis yang menarik itu kata Nabi SAW, mazadallahu abdan bi'afin illa izan. Sapa wonge sing dalam kondisi memang bisa ngalah. Dan ngalah itu enggak selalu kalah gitu kan. Kata Nabi SAW ditambahi kemuliaan. Kemuliaan itu banyak. Bisa bermakna memang nanti kita akan jadi wong mulia. Bisa bermakna ketambahan ilmu. Bisa bermakna ketambahan soleh. Bahkan saya punya guru atau ustadz yang saya ambil ilmunya. Beliau mengatakan saya kalau baca hadis ini. Nek aku dilarani wong. Entah mulut entah apa. Aku menengahi. Gak lama itu masih anak wong ngeteri duit. Jadi dia langsung memaknai itu duit gitu. Jadi kalau istilahnya kalau kita pengen tadi loh sakinah itu loh, slow, urip ning dunia slow gitu. Jangan baperan gitu. Lagi diomongi wong nesu, akhirnya was kowe. Ya cah cilik-cilik nggo celurit ketemu SMK iki sama ditikoki, "Ngopo to kowe tawuran?" Lah mbuh gitu to. Apa kamu di anu sana? Enggak ngerti kok enak sing mangkat aku yo melu gitu kan. Ya apa to iki gitu kan. Dan itu kayak menjadi tren gitu loh. Dan luar biasa itu kalau sampai kemudian meninggal. Alhamdulillah loh kita nggak sampai meninggal berurusan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Itu berarti rahmat. Allah menjaga kita. Allah melindungi kita agar kemudian kita nggak ada di wilayah-wilayah seperti itu. Dan hati-hati ya. Maka kembali ke sini. Yang pertama adalah istighfar. Jadi kalau emang kita itu longgar, nggak sedang ngomong sama orang, nggak sedang ngaji, nggak sedang pokoknya yang sifatnya mengeluarkan suara gitu kan. Diem, bengong daripada bengong kesambet. Misal lagi ngantri gitu kan. Misal lagi nunggoni, misal lagi pokoknya sifat yang sifatnya kita tuh diem gitu kan. Enggak ngapa-ngapain. Maka istighfar itu lebih baik. Istighfar astagfirullah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka aku katakan kepada mereka mohonlah ampun kepada Tuhanmu istighfar karena Allah itu Ghafar, Maha Pengampun. Kemudian dengan kamu beristighfar, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan mengirim awan yang berarak-arak itu. Dan kemudian di situ akan awan itu membawa hujan. Ketika udah hujan apa? Wa yumditkum bi amwali wal banin. Dengan adanya hujan maka Allah akan menambah itu amwal kalian, harta kalian dan anak-anak kalian. Kemudian wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Dan dengan hujan itu kebun-kebunmu jadi subur dan dengan hujan itu sungai-sungai jadi mengalir, ada kehidupan gitu kan. Sehingga yang akan kita pahami adalah ternyata
istighfar itu berpengaruh pada semua lini rizki, dari mulai nambah anak, nambah harta, nambah kebune, nambah urip, nambah kehidupan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, dulu pernah kita bahas, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Orang-orang yang mau berzikir dalam makna yang paling sederhana yaitu wiritan, itu kudune loh ya, hatinya tenang. Makanya ketika kita nggak bisa ngomong yang baik, atau tidak sedang ngomong, atau tidak sedang melakukan hal yang sifatnya menyampaikan sesuatu yang penting, maka sebaiknya diem gitu kan. Kalau nggak bisa diem, maka zikir. Nah, gitu. Kan ada wong sing emang rasa meneng gitu, maka zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan itu perlu dibiasakan. Perlu dibiasakan. Saya punya temen tuh kalau jalan itu dari jauh tak gatek gitu, tangannya wiritan gini, lambene komat kamit itu. Temen kuliah dulu waktu di Bogor itu. Berarti canom, tapi dia bisa seperti itu gitu. Artinya ketika dia melakukan itu, secara tidak langsung tuh dia sedang mengontrol dirinya, jangan sampai kemudian enak apa-apa emosi gitu. Itu. Dan emosi itu kalau diperturutkan luar biasa ngeri. Makanya nanti ada hadis yang mengatakan ketika kamu sedang emosi naik pitam, suruh ta'awud gitu. Karena setannya lagi ngepeti gitu. Panas, atau emosi, kepeti, muruk gitu kan. Udah gelap mata. Istri yang dicintai pun selesai gitu kan. Apalagi teman, apalagi kenal gitu kan. Tambah jauh, tambah dienteng ke yang namanya nyawa. Oleh karena itu maka istighfar itu penting. Nah, ini kemudian dipertegas dengan pernyataan dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Ini seorang ulama. Beliau didatangi oleh murid-muridnya atau orang-orang yang bertanya, wa anna rajulan saka ilaihi al-jazbi. Ada orang yang mengadukan tentang musim panas, paceklik, tanaman do mati, ternak-ternak enggak bisa minum. Faqala, kata Imam Hasan Al-Basri, istighfaro. Wasaka ilaihi khoril faqr. Dan ada juga yang kemudian mengadu tentang kemiskinan. Aku ora ndedit, tagihan akeh. Apa? Doyak pinjol gitu kan. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, faqala istighfaro gitu kan. Wasaka ilaihi khori jafaf. Ada orang yang kemudian mengadu karena kebunnya itu kering gitu kan. Nah, kemudian faqala istighfaro. Itu seorang ulama diparani wong ngeluh, jawabannya kon istighfar itu. Istighfar. Nanti dit istighfar. Nong nikah istighfar. Di masalah istighfar. Kuliah rong bayar SPP istighfar. Semua suruh istighfar itu kan. Kemudian yang menarik adalah orang itu pun muridnya bertanya, ya. Wahai Syekh gitu. Semua orang datang ke sini kok jenengan jawab kon istighfar. Enek wong ranti anak kok istighfar. Ranti bojo rong nikah istighfar. Kenapa gitu. Kemudian beliau mengatakan summa ta'ala alaihi hadhil ayah, yaitu beliau kemudian mengatakan, apa kamu enggak baca Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 tadi yang bunyinya tadi faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa yumdidukum bi amwali wal banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anharo. Apa kamu enggak baca itu? Itu ayat jelas mengatakan istighfar itu menyebabkan ini loh, semua kebaikan. Harta nambah, anak nambah, kebun jadi subur, sungai-sungai jadi ngalir. Sungai ngalir kan paling ora iwak cetol enek gitu kan. Sehingga bisa diserok. Nah, syukur-syukur iwake gede iso digowo mulih nggo lawuhan gitu. Itu kan bagian dari rezeki juga gitu kan. Nah, sehingga poin yang pertama ketika kita pengen rezeki kita lancar, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Terus pokoknya selama mulut kita itu longgar, nganggur, ya toh, istighfar. Tapi nek lagi nyemprit karo istighfar iso ora om. Angel. Terus lagi ngomong karo kancane, karo istighfar, masane kancane. Mak aku ngopo mbok istighfari gitu kan. Nah, jadi kita lihat-lihat, makanya tadi tak bahasakan fal yakul khairon aw liyasmut. Jadi nek ora iso ngomong apik meneng. Artinya nek lagi meneng lah ngomong sing apik istighfar. Ngoten nggih. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menjalin silaturahmi. Ini juga jangan diniati untuk memperbanyak rezeki. Karena kalau udah dijanjikan silaturahmi disambung rezeki lancar, itu genah. Sehingga enggak usah dilakukan itu dalam rangka niatan itu. Ben kita yo dapat pahala,
terus dapat rezeki sing lancar gitu loh. Tapi nek kita mau ngoyak aku silaturahmi kene ben rezekiku lancar, kuatire kita cuma dapat rezeki tapi nggak dapat pahala, itu yang repot. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, man sarrohu sapa wonge sing pengin, sing seneng ayyub sotolahu fi rizkihi, pengen dijembarke rezekine, wa ayun sa'alahu fi atharihi, umure pengen didawakke, fal yasil rahimahu, maka sambunglah silaturahmi. Nah, silaturahmi ini makna khususnya adalah kerabat yang punya hubungan nasab. Jadi jangan sampai kebalik, silaturahmi ngono sapa? Ngene Pak Rano, dulurmu udu. Lah kuwi paklikmu malah ora tau mbok aru-arui ya. Banyak tuh orang kayak gitu. Jadi ada tuh, saya punya cerita itu. Jadi dia itu ibunya di sebelah rumahnya, nempel rumahnya. Idul Fitri ra diparani. Lah nek Idul Fitri ra diparani dina-dina ya tambah ora. Wong umume orang tuh dina-dina ra moro nek Idul Fitri kan moro gitu kan. Ngepaske momen salaman kayak apa kayak iki ora diparani. Luar biasa kan? Makanya yang harus kita pahami justru itu yang utama. Jangan sampai kita ngelilingi teman-teman kita, teman SD, teman TK, teman SMP, teman pesantren, teman apa-apa diparani tapi karo dulur yang memang kita punya ikatan nasab kita nggak pernah kenal gitu kan. Maka itu hal yang jelek ya. Maka orang-orang yang mau menyambung nasab, orang-orang yang mau bersilaturahmi itu rezekinya genah lancar gitu. Nah, kalau diperjelas secara teknisnya kok iso gitu. Maka penjelasannya adalah dengan orang itu silaturahmi, maka itu kalau dalam bahasa bisnis namanya membuka atau memperluas jaringan, networking. Oh jenengan duwe om adoh, tapi om tenan, wong beda mbah misal gitu. Jadi sepupune bapak jenengan ya, om parani gitu. Sampai sana ternyata jenengan lihat, oh dia ternyata melihara jangkrik, tapi sugih banget gitu kan. Karena dia wis ngerti pasare gitu. Terus akhirnya jenengan ngomong, "Om, Bu aku diajari." "Oh iya tak ajari." Nah, nek aku sisa terus gua ning ndi? Ya kene wae, setor kene aku tak dole. Nah, ternyata dia juga nerima ngepul gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini ini kan akan kita dapatkan dengan cara silaturahmi gitu loh. Nah, itu kalau diperjelas dari sisi keilmuan marketing atau ekonomi atau manajemennya ke arah situ gitu kan. Nah, kemudian kenapa kok orang yang silaturahmi memperpanjang umur gitu kan? Memang itu takdir Allah ya, jelas. Itu kehendak Allah ya, itu keinginan Allah ya gitu kan. Cuman kita bisa menyelam gitu loh, menyelam saiki nyelam. Kita bisa menyelam. Kenapa gitu kan? Nah, karena orang kalau silaturahmi, umumnya loh ya, umumnya wong silaturahmi itu datang cerita sing nyeneng-nyenengke, umume gitu kan. Walaupun ada wong kok dugi mriki enten Mas Dani, kula sepindah silaturahmi nomor kali ajeng ngutang. Oke ta ngono kuwi to. Oke. Silaturahmine ning ngarep gitu kan. Burine kok ora penak ngutang gitu kan. Ajeng ngampil lah. Mesti karepe mesti pindah silaturahmi ngono kuwi gitu. Nomor loro ngutang lah, apalah. Alah wis. Angel. Nah, wis angel ini. Nah, kita ngomongkan umumnya aja ya. Maksudnya kita ngomongkan lumrah gitu. Orang silaturahmi itu kan memang pengen ketemu, pengen ngobrol. Enggak ada kepentingan, pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen nyambung. Wah, aku cek dulurmu, kowe dulurku gitu kan. Cerita yang enak-enak, yang baik-baik otomatis orangnya akan bahagia. Nah, orang yang bahagia, orang yang happy, orang yang sing ora suntuk gitu, orang sing nyenengke uripe gitu kan, slow gitu kan. Maka itu harapan hidupnya itu lebih panjang. Walaupun umur itu sudah ditentukan, gitu kan. Kita ngomongkan keilmuan itu gitu loh. Makanya nek jenengan lihat sekarang tuh banyak penyakit. Itu nek ditelusuri itu bukan karena mungkin salah makan atau salah apa, bukan, tapi karena kok kan mikir sing ora-ora gitu loh. Ya, ini silaturahmi aja ngutang. Silaturahmi bener-bener datang untuk ngobrol, say hello gitu kan. Syukur-syukur jenengan gawake apa gitu. Kok tekan kene nggih ajeng anu. Ning ndake jenengan iki jenengan kan remen telo godhong niku kula betakke. Anu main ngutang. Mboten bar iki kula ajeng mantuk. Ngono wae, ora usah suwe-suwe. Dadak nginep barang ora usah gitu kan. Nah, jadi kita bisa plong, orangnya juga seneng, makanya usia harapan hidupnya panjang. Itu akan memperpanjang hidup. Ngoten nggih. Nah, kemudian yang ketiga iki. Memperbanyak sedekah. Jadi orang yang royal sedekah itu rezekinya genah dibalik luwih akeh, genah gitu kan. Yakin pasti. Cuman sekali lagi jangan ngarep-arep itu gitu. Karena Allah sudah punya janji.
nek sedekah itu akan dikembalikan 700 kali lipat. Maka jangan diharap-harap, artinya kudu harus sekarang, sesuk atau mengko gitu, jangan. Biar Allah yang menentukan. Mau dikasih 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat, Allah yang tahu kondisi kita. Melebihi kita tahu anak kita. Gampangannya ngeten. Ini putrane Mas Yuli iki. Kelas piro? 2 apa? SMP? Oh SD. Ini biasanya sangone pakmu piro le? 8.000. Oh nanggung men. Sing 2.000 ora mbok jaluk sisan, 10.000 ngono, Pak. Dadak nyusuki to nek ngono kuwi. Nah, biasanya mbok jajan apa? 8.000. Soto. Oh, iya. Terus kerupuke ora? Makane njaluk 2.000 niku. Butuh kerupuk apa tempe. Saiki aku tekok Mas Yuli. Umpama 8.000 iso entuk soto karo es teh. Jenengan ngerti apal, anak iki nek dikeki duit akeh iki nggo tuku apa ngono. Kira-kira menurut jenengan. Umpama kok. Umpama. Gak ngerti juga. Iki senengane bocah iki apa? Jajan tok. Ora seneng sing FF kuwi ora seneng. Nah, iya kuwi maksudku. Kuwi. Nah, maksudku itu. Jadi dikeki 8.000, gue jajan soto karo apa mau? Es teh. Nah, kayak 100.000, ora sida tuku soto karo es teh, gue top up gitu kan. Top up 8.000 kan renek ya. Nah, aku ya orang tahu sih top up game. Tapi kan kayaknya enggak ada. Minimal berapa sih? Enggak tahu. 10. Nah, makanya pinter iki berarti Pak ora kayak 10.000. Kayak 10.000 gue top up. Kayak 8.000. Ning yo kayak mau reso tuku kerupuk sak kebal. Padahal sensasi masuk tuh kena kriuke ngono lho, sama kerupuk iki. Terus sesuk kowe digawani kerupuk. Arep pakmu. Nah, jadi itu ketika kita ngerti anak kita ini seneng top up, oh terus kayak 100, ya entek nggak top up ora sida tuku soto. Nah, Allah juga sama. Allah tuh lebih kenal kita daripada orang tua kita, sehingga jenengan njaluk 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar, monggo. Tapi nek kemudian dikekine mung 500 juta kan wis pending timbang ora gitu. Paham? Makanya saya itu meyakini benar, mengimani benar hadis dan ayat tentang sodako ini. Yang saya lakukan itu misal kita sodako, ya kita los aja. Tapi saya selalu berpikir bahwasannya ini mesti dibalik kayak gitu. Dan tak titeni itu balik itu ya minimal, saya biasanya minimal 10%. Loh, katanya 700 kali, kok 10%? 10 kali lipat. Katanya 700 kali lipat. Kenapa kok dibaliknya cuma 10 kali lipat? Berarti kan masih ada 690 kali lipat yang belum dibalikkan kan gitu. Maka jawabannya adalah itu disimpan untuk kita di akhirat. Makanya nek itu kita minta semua kayak orang-orang kafir, dikei gitu. Orang-orang kafir itu ingin materi saya itu udah ada sih dalilnya. Cuman ini gandeng enggak kekirim di sini ya. Jadi orang-orang kafir itu ketika minta, ketika berbuat baik, ketika mereka melakukan filantropi, ketika mereka melakukan bakti sosial, itu kebaikan mereka dibalas gitu. Makanya jangan dapati kayak Bill Gates, wong kafir kan jadi orang-orang kaya yang donya gitu. Karena tadi itu mereka nek ngelakukan filantropi itu nggak main-main, sampai ratusan juta dolar gitu kan terkumpul gitu. Makanya dibalik ada Gusti Allah. Tapi itu wa malahu min khalaq iku ning donya. Nek akhirat enggak. Makanya ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Ar-Rahman ini adalah kebaikan Allah di dunia yang akan kena ke semua orang, mau orang Islam maupun orang kafir. Tapi begitu Ar-Rahim, ini nanti rahmat Allah itu hanya untuk orang-orang beriman. Jadi wong kafir mbok apik koyo ora kanggo. Makanya wa qadimna ila ma amilu min amalin, amalmu kok tak dudohke lho wahai Bill Gates nyo gitu kan. Wa ja'alnahu haba'an mansura. Tapi kemudian tak jadikan debu-debu yang berterbangan, enggak ada gunanya. Makanya iman itu penting dan selalu kita syukuri. Ya. Maka dalil yang pertama terkait dengan sedekah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Saba, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Katakanlah sesungguhnya Tuhanku lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi rezeki segala macam manusia yang ada di bumi sejak dari pertama sampai hari kiamat itu Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan. Lalu kan gaji sama kantor. Kantor itu kalau kemudian nggak dikasih oleh Allah juga nggak bisa. Oh kantor kan dari proses bisnis kalau ditarik lagi kantornya nggak apa. Misal kemarin saya ngisi kajian tuh di 3 pilar. Nah, itu kan yang pernah dengar 3 pilar di sono Masaran.
Itu gawe panganan. Panganan saka apa? Tepung. Tepung saka apa? Saka gandum. Gandum tandur ning ndi? Lemah. Lemah saka ngendi? Saka nutrisine, saka bibite, iso urip saka ngendi? Udan saka ngendi? Gusti Allah. Nek ditarik ngono kuwi akhire. Tenan to. Iki anake Mas Yuli mau. Dit kok ngendi le? Bapak, nggo apa tuku soto. Soto isine apa? Sego isine apa? Pari tandur ndi? Sawah. Sawah sing nandur sawah Pak Tani iso nandur pari mergo apa? Enak udan. Mesti kembali lagi ke sana gitu. Makanya tadi ketika dikatakan soal istighfar, inti rezeki dari manusia itu ya hakikatnya jadi ya udan itu. Nah tapi kok udan marai banjir ning Sumbar gitu kan? Maka Allah mengatakan terkait itu deloken jojo karena perbuatanmu. Deloken mungkin karena kesalahanmu. Makanya nek banjir itu kita harus introspeksi gitu. Gampangannya gini, jalan kampung sini nggak pernah dilewati motor atau mobil, sepi misalnya gitu. Tiba-tiba kok banyak motor karo mobil lewat di kampung kita. Sebabnya kenapa? Karena macet atau ada penutupan jalan. Paham nggih? Nah, pertanyaannya, kenapa air hujan itu kok sampai masuk rumah kita? Lah karena dalannya DE sudah kita gusur atau kita bikin mampet. Sehingga kalau ada kondisi itu jangan salahkan Allah, tapi salahkan kita sendiri gitu loh. Kenapa kok depan rumahku enek air lantai menggenang? Oh, selokane mampet. Nah, maka bersihkanlah gitu kan. Maka apa yang terjadi itu sebenarnya kita yang harus introspeksi, bukan kemudian kita yang menghakimi Allah, bukan, kita yang introspeksi. Kita yang akan ditanya, bukan kita bertanya kepada Allah kenapa ini, tapi kita bertanya kenapa kok gini ke kita gitu loh. Gitu nggih. Maka di sini dikatakan bahwasanya wa ma akfaqtum min sayyin. Junungan infak apa wae, fa huwa yukhlifu, diganti. Ini udah janji. Dan Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tuh enggak pernah ingkar janji. Jadi begitu Allah katakan tak ganti loh, ganti, maka nggak mungkin nggak. Wa huwa khairur razikin. Dan Allah adalah Rabb yang maha baik atau yang terbaik dalam memberikan rezeki. Dan gantinya mesti lebih baik. Gantinya mesti lebih baik. Makanya di Jogja itu saya ngasih kajian itu ke ibu-ibu yang banyak jandanya. Terus ibu-ibu itu bertanya tentang perceraiannya. Saya cerai sama suami saya. Terus saya tanya sama dia, lah terus kenapa Bu? Ya saya menyesal karena saya sudah mendengarkan perkataan teman saya. Jadi kadang-kadang nek koncoi nek tidak ceritoi bukannya kemudian ngeyem-yem tapi malah ngompori gitu. Aku ngene Mbak, wis cano pegatan wae, kiran pegatan koncone sing mliper gitu kan. Nah, akhirnya cerai, dia nyesel gitu. Nyesel sekali gitu harus cerai sama suami saya gitu. Lah terus karepmu piye gitu? Ya enaknya gimana ya Ustaz? Lho nek jenengan cek terkenal ya balik wae to. Ya enggak bisa. Lah emang kenapa enggak bisa? Lah dia udah nikah lagi. Lah emang apa wong lanang iso papat tok? Karo kowe kan lagi loro gitu. Rasanya yang enggak mau ya wis. Nek kowe enggak gelem, tak ajari. Harus jadi wae. Sing ngomong urung ngono. Kalau mau tak ajari gitu kan. Kalau nggak salah ingat loh ya, tak ajari donga. Doa ini pernah disampaikan Nabi SAW kepada Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah sangat cinta banget sama yang senengnya Abu Salamah. Ummu Salamah ini saking merasa Abu Salamah ini the best husband, suami terbaik. Dia merasa nggak enek wong sing iso ngungguli Abu Salamah. Dari mulai rasa sayangnya, pelayanannya, sikapnya wis ora tau kasar gitu kan. Kok nempeleng gitu. Lentik wae ora tau gitu. Kerepe ngambung. Akhirnya terbekas banget pokoknya aku pengen engko ketemu neh karo Abu Salamah. Karena dalam Islam itu suami kita atau pasangan kita di surga adalah pasangan terakhir di dunia untuk kasus wanita ya. Nek kasus laki-laki yo ora apa-apa gitu kan. Tapi kalau wanita ketika ditinggal mati sama suaminya, dia enggak nikah lagi, maka suami terakhir ini ya nanti akan menjadi suami di surga dengan catatan loro-loro mlebu surga ya. Nek suami sing mati mau Kristen itu ya beda dalan wisan enggak bisa ketemu gitu. Nah, maka Ummu Salamah saking cintanya di dunia, dia pengen banget ketemu sama Abu Salamah di akhirat, enggak mau nikah. Tapi Nabi kemudian mengatakan, "Tak ajari donga lho," gitu kan. Donga napa niku? Donga sing apik lah, dienggo wong sing kena musibah. Yaitu Allahumma ajirni fi musibati, ajurni fi musibati. Ora kon ngejur-jur bukan, ajurni. Ya Allah, kasihlah aku pahala atas musibahku, wakhluf li khairam minha, dan gantilah untukku yang lebih baik dari musibah itu.
Nah, dalam konteks ini kan meninggalnya suami. Ummu Salamah mikir lah, meninggalnya suami jaluk ganti, berarti engko bakal dikei bojo gitu kan. Usul Ummu Salamah pikirannya ora mungkin enek wong luwih apik timbang Abu Salamah, karena emang di pikiran beliau itu yang terbaik ya cuman Abu Salamah. Enggak ada. Jadi nek garwa jenengan urung duwe pemikiran seperti itu, nah ini berarti mungkin pelayanan kita kurang. Jangan wong lanang kurang terus. Nah, maka kembali ke situ ya. Nabi tetap maksa. Dongo gitu. Dongo. Nah, begitu kemudian diulang beberapa kali otomatis Ummu Salamah yo kuwatir ngonek terjadi wong sing bangkang kalau disuruh Nabi kok ora mangkat gitu kan. Makanya dia kemudian mangkat dongo. Tapi sambil dia penasaran, wah ini kok ora mungkin enek wong sing luwih apik timbang Abu Salamah gitu. Kemudian ning kene gitu kan. Nah, maka kemudian dia berdoa gitu. Doa itu dan gak selang lama dari situ yang lamar Nabi gitu. Nah, sing lamar Nabi sapa sing mau bilang kalau dia gak lebih baik dari Abu Salamah? Ora wani lah gitu kan. Nah, maka sing lamar Nabi dan beliau menjadi istri Nabi SAW. Nah, maka ketika kita ngomongkan infak, maka Allah punya janji. Ketika Allah punya janji itu mesti dikei, mesti ditepati, gak mungkin diingkari. Mong ya tadi itu loh, jangan ngepal, kudu 100 kali lipat, kudu 40 kali lipat, kudu 700 kali lipat, jangan. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita daripada kita sendiri terhadap diri kita. Maka dalam hadis yang lain dikatakan Nabi SAW bersabda, mana kosot sodakotun min malin atau mana kosot min malin sodakoh. Harta yang disedekahkan itu nggak akan pernah berkurang, mesti ditambahi. Dan saya tadi sudah sampaikan, saya sudah membuktikan berkali-kali. Contoh misal Ramadan gitu kan, masjid-masjid ngasih proposal kita kasih gitu kan. Ya duit dikeke gitu. Tapi begitu kemudian sambil berjalan nih Ramadan gitu kan. Ada kerjaan, ada proyek gitu. Saya kan ada perusahaan konsultan ini, ada klien, ada orderan gitu. Dan sampai hari ini saya enggak glundung gitu. Kalau saya glundung gampangane kentekan duit gitu kan. Ini mas-mas itu enggak ada sama saya gitu. Artinya mereka ada sama saya karena saya ada gitu loh, ada kelebihan gitu. Nah, sehingga mereka ada bareng saya gitu kan. Nah, karena kita ngerunning pesantren itu masih dalam wilayah dana pribadi bukan dana sumbangan gitu. Makanya yang harus kita pahami adalah Allah itu kalau sudah menjanjikan, menyatakan itu nggak akan diingkari. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita mengimani. Rekan-rekan sekalian, kemudian yang keempat, bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini yang rada abot itu. Tapi harus dilakoni. Bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tak kasih jalan keluar. Jadi jenengan nek budrek, nek masalah, bertakwa kepada Allah. Dan kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus takei rezeki dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Tak kasih rezeki dari jalan yang nggak pernah kita sangka. Nah, sekarang pertanyaannya, bertakwa itu apa Mas Yuli? Bertakwa itu apa? Bingung. Main jawab apa ora? Ini Masjid At-Taqwa ya? Bener tak? Nah, takwa itu apa? Ya, udah 50% nih. Dilengkapi Mas Dani. Jen malah on jawab malah jen ngising. Apa Dan? Takwa itu taat ya. Takwa taat. Ya, bener. Maksudnya nggak salah juga, itu tadi juga nggak salah juga. Dilengkapi taat sing piye gitu. Der. Iya. Mas, sinten lupa namanya aku. Pandu. Apa Mas? Takwa. Vino ya? Vigo. Salah. Vigo apa? Sama yang mana? Idem. Sama teman-teman. Sama dengan teman-teman. Sebelah lali jenenge. Sukidi. Nah, apa? Ayo. Bingung juga. Jadi takwa dikatakan sama seorang tabiin Tolak bin Habib itu.
Dia mengatakan bahwasanya yang namanya takwa itu adalah tadi yang dikatakan Pak Yuli, Mas Yuli, yaitu kita mentaati perintah Allah gitu. Tapi ada tambahannya, ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cahaya ini apa maksudnya? Imam Asy-Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdi. Aku pernah mengeluh kepada guruku namanya Imam Waqi' tentang susahnya hafalan gitu kan. Kemudian guruku mengatakan fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau mengatakan tinggalno maksiat. Imam Syafi'i seneng ngaji dilokke aja kok kan maksiat ben gampang le ngapalke gitu kan. Fa innal ilma nurun, dan karena sesungguhnya yang namanya ilmu itu cahaya. Jadi cahaya itu adalah ilmu itu juga cahaya gitu. Wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahaya Allah itu enggak akan dapat dikenakan atau diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Jadi ketika tadi Tolak bin Habib tadi mengatakan takwa itu adalah menjalankan perintah Allah ala nuri minallah, berarti harus di atas ilmu. Artinya kalau panjenengan pengen menjadi orang bertakwa, panjenengan harus nambahi ilmu. Makanya di awal tadi saya bilang, ketika panjenengan ini sholat sehari 5 waktu, maka panjenengan harus punya ilmu tentang sholat, harus ngaji tentang fikih sholat, harus tahu sholat yang benar pripun. Ketika panjenengan kemudian mau haji umroh, maka belajarlah tentang haji atau umroh. Jangan sampai kemudian haji atau umroh neng kemudian salah-salah di sana, akhirnya ora sah. Ketika panjenengan tadi saya bilang berumah tangga, maka belajarlah gitu, kudune awalnya saat durung nikah belajar sih gitu. Tapi akhirnya wis nikah ya sambil jalan belajar gitu loh. Itu lebih baik agar meminimalisir konflik gitu loh. Termasuk jenengan yang mau nikah meneh, belajar sih soal fikih poligami. Orang mau ngegas soal pengen kawin meneh gitu loh. Gitu. Karena ini kalau nggak pakai ilmu, ini bisa runyam urusan gitu loh. Jadi ada seorang temen itu kerja di Bekasi, kemudian bojone ning Karawang. Terus nelpon saya gitu. Minta supaya membenarkan perbuatan dia kawin lagi gitu. Tak tanya. Lah kowe kawin meneh bojomu sing anyar iki ning endi? Bekasi. Lah terus sing lawas ning Karawang. Berarti kowe sedina ning kene sedina kono. Ya ora lah wong adoh. Lah terus ya aku ning kene ket Senin nganti Jumat, terus ning kono ya Jumat tekane Ahad atau Senin pagi. Loh, dari situ wis gak adil lho bro gitu kan. Karena asas wong nikah poligami itu kudu adil. Iki wis jong ngono wis gak adil. Wes saiki tak tekoki meneh. Pertanyaan kedua. Kowe gajimu piro? 5 juta. Terus poligami, heeh. Berarti kowe nek kowe nikah meneh iki berarti kowe wis enek penghasilan 5 juta meneh mbukake sing iki gitu kan. Iki nek ngomongke nafkahe sama gitu kan. Walaupun sama enggak adil enggak harus sama ya. Dalam konteks nafkah itu nah anaknya oke berarti kayak oke, anaknya sidik kayak sidik nggak apa-apa. Nah aku tanya gitu, saya tanya gitu. Berarti nek kue 5 juta kono, terus yang kene kue pakai 5 juta berarti kue di penghasilan 5 juta meneh gitu. Kata dia yora, kene kue tak kayak gini lah, bodoh wae, tambah ruwet gitu kan. Jadi dalam konteks kamu saya bilang gitu, kamu belum mampu. Nah tapi aku terdorong oleh kondisi dimana saya kalau nggak poligami nanti saya takut berzina. Loh pertanyaanku saiki. Apa bojomu mbok tekek kono ora mbok gorene wae. Lah anakku ning kono akeh nek tak gokene engko biayane akeh makanya tak tekek kono. Gen diwangi karo mertua. Dari sisi kuwi meneh kowe ya ora sanggup lho jane gitu. Jadi akhirnya apa banyak wong lanang kuwi sing pengen atau mau ning sakjane ora mampu gitu. Tapi nek memang panjenengan mampu dalam artian ilmune enek, kemudian materi ada, kemudian secara nyun sewu ya, secara seksual juga siap gitu kan. Maka ya monggo gitu kan. Ya, jangan sampai kemudian ngegas tok pengen nyunah, nglakoni sing sunah atau yang pernah dilakukan Nabi, tapi dia justru melakukan banyak pelanggaran terkait sunah. Makanya dalam perkataan sebagian ulama itu al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu semuanya itu baik saja nih. Tapi kok Islam itu kadang itu coro lampu, coro itu sebuah lentera. Kok cahayanya ini kok ora tekan gitu loh. Kok kita nggak bisa melihat terangnya Islam, kita nggak bisa melihat indahnya Islam. Kenapa? Mahjubul bil muslimin, terhalang karo kelakuane wong Islam itu dhewe. Poligami ora adil gitu kan. Terus ngajari anaknya ora manut diajar sampai deye-deye gitu kan. Ya, niatnya apik tapi wasilah caranya kurang tepat gitu.
Maka yang harus kita pahami adalah ketika kita sedekah kembali ke sini tadi, Allah itu bertakwa, maka takwa tadi bahwasanya kita menjalankan perintah Allah ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Ilmu didapatkan di majelis ilmu. Jadi jangan sampai jenengan meninggalkan majelis ilmu. Jangan kalah sama Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sudah menjadi ulama, cek nenteng-nenteng kitab. Ditanya sama temen mat, nanti kapan gue ngene iki terus gitu kan. Maka kata Imam Ahmad, sampai sikilku ini pertama kali tidak lemai surga, aku lagi mandek. Nah, Imam Ahmad ibn Hambal. Maka habis itu bertakwa, menjalankan perintah Allah di atas cahaya Allah, kemudian tarju sawaballah. Kemudian kamu ketika mengamalkan kebaikan-kebaikan perintah-perintah Allah, kamu berharap pahala dari sisi Allah, bukan berharap yang lain. Ora berharap dunya, ora berharap pujian, ora berharap sanjungan. Munggah kaji nek wis munggah kaji, mulai kaji entuk ulem hane keri. Wah, aku ora mangkat. Lah ngopo? Lah hajine ra enek kok ngono. Makane hajine wegah teko adine ya. Enggak boleh ya kayak gitu. Jadi ketika kita beramal aja. Kalau kemudian kita ikhlas, mau disebut mau enggak enggak apa-apa gitu kan. Tapi nek emang salah jeneng, kudune jenenge Dani kok tulisannya Yuli iki salah berarti emang kudu undangan kita gitu. Tapi nek mung goro-goro H gitu kan. Oh meneh ra dikai ALM gitu kan. Nah, itu. Ya. Yeah. Kemudian takwa itu dua sisi, menjalankan perintah, kemudian menjauhi larangan. Juga sama, ala nuri minallah, harus pakai ilmu. Kenapa kowe kok orang mendem? Andidit. Nah, ini bukan takwa. Sepele ini. Maka takwa itu karena kita tahu khamr itu haram. Dan orang bertakwa yang di atas ilmu itu luwih ngeri meneh. Dia akan faham benar ketika dia minum selain khamr berpahala. Maka Nabi kan mengatakan fi biti ahadikum sodako. Dalam urusan hubungan suami istrimu, hubungan kamu dengan istrimu, jima itu ada pahala. Sahabat bertanya, apakah kami mendatangi istri kami itu kemudian mendapatkan pahala? Kata Nabi, bukankah kalau kamu mendatangi yang haram, kamu dapat dosa? Sahabat itu mengatakan iya, karena kamu kalau mendatangi yang haram dapat dosa, maka kamu mendatangi yang halal, kamu dapat pahala. Gampangannya gini, ketika itu, yang kita tahu sholat itu berpahala, kemudian puasa berpahala, zakat berpahala, infak pahala, maka kita mendatangi istri kita itu juga berpahala. Nah hati sini kalau jenengan terapkan, misal ada khamr, apa kira membaiki? Iki haram. Itu ilmu kita menjauhi karena haram. Tapi kok kemudian kita minum selain yang haram, kita minum kopi, minum teh, minum susu, air putih dengan niat kita berharap pahala karena kita minum yang halal, itu ya malah untuk pahala. Paham betul? Jadi orang yang belajar, orang yang ngaji, dia itu akan luas dalam beribadah, dia akan luas dalam golek pahala, dia akan ngerti banyak lini yang bisa dijadikan pahala. Tidak kemudian nyumpek ke hati. Kowe kok susah, mau susah. Mosok tanggoku wis umur ping 7 aku pisane ra tau. Lho emang ra ndedit ra iso mangkat. Nek cara mikire gitu karena enggak ngaji, ya mumet, susah. Tanggane tuku AC dhek sing masuk angin gitu kan. Nah, terus gimana biar penak? Nabi kan mengatakan kalau kamu lihat orang berbuat baik, beramal soleh, maka berdoa semoga Allah mudahkan untuk hal yang sama, maka wala kami selalu kamu dapat pahala yang sama gitu loh. Wah tonggoku umroh ya Allah, kula nyuwun mang mudahke rezeki kula kajenge saged umroh kados tonggo kula. Dan doa toh itu udah dicatat pahala yang sama senajan urung mangkat, karena untuk mangkat memang butuh duit itu kan. Nah tapi nek cara mikirnya enggak gitu, umroh meneh gitu kan. Nah iya, akhirnya sakit, darah tinggi, stroke segala macam gitu kan. Nah, akhirnya kan enggak luwes, bukannya dapat pahala, dapat dosa gitu kan. Nah, maka tadi ketika kita ngerti minum khamr ini haram, kita jauhi karena haram, kemudian kita minum yang lain, kita minta pahala. Oh, ngombe banyu putih, jaluk pahala. Oh, ngombe dekan, jaluk pahala gitu kan. Makanya Mas Yuli iki golek pahala gampang, tegane ocek dhewe diombe dhewe gitu kan. Tok pahala akeh. Ngene senene bojone, dite Pak, entek kok tak ombe dhewe gitu. Nah, sehingga bertakwa itu tadi dua sisi, mentaati perintah Allah di atas nur, kemudian menjauhi larangan Allah juga di atas nur. Ya, kemudian kalau yang pertama tadi tarju sawaballah, berharap pahala dari Allah, yang keduanya yaitu takhafu
iqaballah, kamu takut nanti Allah mengadab. Itu takwa semua. Ya, jadi kita kok nggak mabuk karena takut masuk neraka, itu takwa. Kok kita sholat karena kita berharap surga, itu ya takwa. Nah, oleh karena itu maka orang-orang yang bertakwa Allah janjikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dengan takwa Allah akan kasih jalan keluar. Masalah itu akan ada solusinya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dikei rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Makanya tadi jenengan cerita soal garuan tadi, jenengan kok enggak digaruk, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah itu melindungi jenengan itu loh, menjaga aja ngantek kumat, aja ngantek ketut meneh, aja ngantek bergaul dengan orang-orang seperti itu. Naudzubillah. Nah, kemudian yang kelima melakukan haji umroh. Haji umroh. Nah, termasuk di dalamnya ya kurban juga gitu kan. Nabi SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wadzunuba kama yanfi al-kiru khabasal hadid. Ikutilah umrah kepada haji. Artinya nek bar umrah meneh nek iso, atau haji meneh. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakar menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Gampangnya gini, hadis ini saya nggak usah jelaskan panjang, gampangannya gini. Ini yang saya tahu, yang saya titeni ya. Gak ono ceritane wong mulih haji terus balik ning Indonesia dikei urip, kecuali sing mati ya. Balik ning Indonesia dikei urip kok kemudian dadi kere. Itu saya hampir-hampir nggak nemoni atau belum pernah ketemu haji kere gitu, nggak ada. Yang ada rata-rata usahanya tambah lancar, bisnisnya tambah jalan gitu kan. Dah, itu pembuktian. Artinya tinggal ngamati aja di kiri kanan. Nanti nek sampai ada ya ulalam, mungkin beliau haji ini dari sumber-sumber yang salah mungkin ulalam. Tapi overall secara umum hampir-hampir saya nggak ketemu yang namanya orang kok udah haji terus jadi susah hidupnya, itu hampir-hampir nggak ada. Saya ngeneng rata-rata baru mulai kaji pengen mangkat meneh. Makanya ada seorang ibu-ibu itu cerita, saya ketika nggak punya duit kata dia, saya daftar ONH biasa, deposit lah selawe juta buat booking seat. Ternyata antriannya 20 tahun. Tak hitung-hitung kesuwen. Terus saya niat bismillah bisa daftar haji plus. Daftar haji plus. Begitu daftar haji plus, depositnya kalau nggak salah 60 juta. Ternyata cek ngantri kira-kira 6 atau sampai 7 tahun atau 10 tahun lah gitu. Wah, saya nggak sabar. Saya niat supaya bisa haji furoda. Wah, haji furoda ini harus cash. 300 juta yang paling murah gitu kan. Nah, akhirnya yuk bisa daftar gitu. Akhirnya yuk bar furoda mangkat plus bar plus mangkat haji ONH biasa gitu loh. Nah, itu yang terjadi sama orang-orang naik haji itu. Jadi dia itu pengen mangkat meneh gitu kan. Karena lu sugih, akhirnya biasanya bar mangkat biasa terus mangkatnya sing plus sing furoda gitu. Nek perlu bertahun furoda gitu. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita pahami ya, bahwasanya ketika jenengan sudah selesai dari sebuah ibadah, insya Allah Allah tuh nggak akan menyanyiakan kita. Makanya selalu saya katakan, wong ini dikira rezeki karon sholat, tapi nek wong sholat, insya Allah rezeki itu jalan. Termasuk orang kurban. Saya tuh hampir-hampir nggak lihat itu orang kurban itu saiki korban, terus esok itu jadi susah urip itu. Enggak ada. Sing eneng, pas korban ora korban, ning nitili daging korban, nggo kresek dhewe gitu kan. Nah, sepanjang tahun uripe susah. Banyak saya lihat kayak gitu. Share delok ning jagalan itu. Ora salat, ora wos, raine ra karu-karuan gitu kan. Lagi ngumbah jeroan itu. Entangane ya menu ngumbahke gitu kan. Digeret sret, lumayan. Sret ngene iki babat sekilo lho, Bro. Pluk-pluk ati ora nganggo kresek ireng, karung, mulih nggo karung. Tahun depan ngono meneh, rupane jek ngono kuwi, bentuke yo ngono kuwi gitu kan. Hah? Gak ada kebaikan, gak ada keberkahan gitu loh. Makanya dalam Islam itu bukan soal banyak, barokah itu loh. Duitnya kan ora berkah ngapain? Mendingan okah yang berkah ya kan? Bojo siji marai mumet ya, mendingan canda dhewe. Nek tonton bojo seneni. Wis haji. Yang keenam ini terakhir ya. Yaitu memperbanyak doa minta rezeki. Nah, ini nyeneng gini. Tadi di awal saya bilang, doa aja, minta aja. Mobil khusus terkait rezeki ada doanya. Doanya di sini yang dicontohkan di sini yang pertama yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa rizqan thayyiban, dan kami minta rezeki yang thayyib. Jadi barang haram pun itu juga bisa bermakna rezeki, ini enggak thayyib gitu loh. Gitu. Nah, maka yang kita minta yang thayyib.
Kadang beberapa guru atau beberapa ustadz tuh doa ini tambahi wariskon halalan toyiban gitu. Kemudian doa yang kedua ini biasa diucapkan untuk orang-orang yang banyak utang gitu. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwa. Ya Allah, cukupkan rizki saya dari yang halal dari Engkau. Jangan Engkau buat saya itu dapat rizki yang haram dari selain Engkau. Jadi saya pengen fokus tuh rizki itu cuma dari Engkau ya Allah. Nah ini dua doa. Ada lagi doa yang lain. Doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini asisten beliau SAW. Nah, jadi masih kecil 7 tahun dititip sama Ibu ke Nabi SAW. Sampai 14 atau 17 tahun itu bersama Nabi SAW. Nah begitu kemudian Nabi sudah mau berpisah sama Anas bin Malik yang jenis Joko udah waya nikah. Nabi berdoa untuk Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan berkailah atas apa yang Kau karuniakan kepada si Anas bin Malik ini. Sehingga dalam sejarah Anas bin Malik ini anaknya ada 102. Dan semuanya kaya-kaya semua. Karena sing ndongake Nabi SAW. Nah ini bisa dengan pakai doa itu. Allahumma aksir mali wa waladi. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan perbanyaklah anakku. Minta nggak apa-apa. Soal kok anaknya andi-andi orang-orang. Nah, ramelu gawe ning melu ngomong, ora apa-apa. Ini kan sing penting kuat ngragati. Nggih. Jadi sementara 6 poin materi ini kok ya ora tak upload gitu kan. Nah, maka ya insya Allah kita lanjutkan di poin-poin yang lain. Ada yang mau nanya? Monggo Mas Juli. Mesti kok ora? Enggak apa-apa. Pertanyaannya keluar jalur. Keluar tema. Ah, didumke lho buntelane. Ha iya. Monggo, apa? Sama genting-gentingnya itu Sebelum ada apa? perceraian. Perceraian. Sama itu saya. Panjenengan cerai toh? Saiki jomblo. Sudah. Oh alah, iki oke duda to ngene. Insyaallah. Duda tuh. Terus. Masya Allah, matur nuwun. Ya, terus ya. Ketika masih menyatu, saya kurang sampai kurang rezeki, kurang makan, kurang itu setelah 2 tahun itu saya malah kok enak rezeki timbang zaman dulu. Rasanya Padahal sudah butuh berapa tahun nih? dari 2010 Sampai 2021 berarti. 22. Iya, 12 tahun ya. Anaknya berapa? Sering terima kalau ada pengajian nanti orang ini berarti ikuti berarti coba dengan beliau mendengar Siap, terus tapi pernah kami saya mana dari pertemuan ini harus nambah semua nanti terus pertanyaannya apa ini? Iya. Saya tidak pernah yang bukannya nanti ada yang itu enggak Nah, tadi saya nanya anak pinten. Ini nomor yang tadi ragil. Nomor satu nih? Nomor satu nih? satunya pas buat Oh, terus melu jenengan semua. kalau itu sama ibunya di sini itu
Oh, BO orang sini. Saya dapat itu di dusun. Dusun kan dia. Galon. Oh alah, lho cedak omahku no. Oh alah, wong Begalon to. Oh jenengan ning rusun. Ya. Terus Itu yang makan ini. Dari ini mampu sebelum pernah menikah itu di dusun. Nah setelah posisi sekarang ini saya tidak punya rencana untuk menikah mungkin sampai nanti. pengen Kecuali di rezeki Allah istri. Itu apa niat saya itu bagus tidak apa-apa. iya. Jadi kalau kita ngomongan nikah, hukum nikah itu kan sunnah, bukan wajib. Artinya kalau itu sunnah, nah emang jenengan nggak ada masalah dengan nggak nikah. Artinya jenengan nggak melakukan nun sewu nggih, tidak melakukan penyimpangan seksual, baik itu dengan orang atau dengan bukan orang, baik itu dengan orang lain atau dengan diri sendiri. Orang nikah nih ngentek-ngentek ke sabun atau sampo kan, podo ae kan, itu namanya penyimpangan seksual kan, gitu kan. Nah maka ketika jenengan nggak ada masalah dengan semua itu, jenengan nggak nikah nggak apa-apa. Bahkan yang namanya Imam An-Nawawi itu meninggal di umur 44 kalau nggak salah itu belum menikah, karena beliau sibuk malamnya nulis kitab, pagi sampai malam lagi, maksudnya sampai mungkin maghrib atau isya sibuk ngajar, itu terus. Dan Ibnu Taimiyah juga nggak menikah, karena beliau sibuk malamnya nulis kitab, esok sampai sore kuwi nek ra ngajar jihad gitu. Bahkan juga sebagian hidupnya dihabiskan di penjara juga. Jadi beberapa ulama itu belum nggak nikah sampai meninggal. Tapi bukan berarti mereka benci nikah, enggak, tapi lebih karena emang banyak hal yang dikerjakan sehingga nggak sempat gitu loh. Nah nek jenengan piye gitu, nek jenengan misal pengajian ya mung Selasa bengi ning kene tok gitu kan. Terus akhirnya nek wis ning omah ning rusun bengong, domblang-domblong gitu kan. Akhirnya tadi itu ngentekke sabun atau sampo ya mending nikah gitu kan. Gitu. Karwane lek sabunan karo sampoan malah karena habis ketemu sama bojone gitu kan. Maka kita lihat takarannya seperti apa gitu kan. Kalau emang dalam hal ini enggak ada masalah lah monggo. Tapi kalau ada masalah ya jangan gitu kan. Yusuf pinten jenengan? 52. Masih muda. Gitu. Nggih, gitu nggih. Jadi kembali ke kita nggak ada masalah apa enggak gitu. Kayak teman saya tadi yang cerita tadi kan yang nikah lagi tadi kan saya bilang, "Loh, terus aku piye nek ngono kan? Ya kowe nek memang bojomu jek dekek ning kono adohe, kowe ning kene ya kowe poso." Loh, kok poso? Lah kan Nabi mengatakan buat pemuda yang enggak sanggup nikah suruh puasa gitu kan. Fa innahu lahu wija, itu puasa itu bisa menjadi tameng gitu kan. Maka yo itu kan bukan itu berlaku buat jomblo. Ya itu hadisnya memang jomblo ya masyarakat sahabat wahai para pemuda, manis tato amin kumul ba'af waliyatazawwad, nek mampu nikah nikaho gitu kan. Fa innahu aghaddu lil basari wa asatu lil farji, itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Fa illam yastati fa alaika bisyam, kalau enggak mampu maka puasalah, fa innahu lahu wija, karena itu akan menjadi tameng. Memang hadisnya tinggal pemuda, tapi bukan berarti ketika kita sudah menikah tapi LDRan itu kita nggak pakai rumus itu, ya tetap dipakai gitu. Karena hakikatnya dikatakan manis apa ya maksara sahabat itu karena memang pada waktu itu yang belum nikah atau nggak nikah atau belum ada istrinya itu ya para pemuda. Tapi saya kan banyak orang kerja LDRan itu loh. Berarti itu ya hadis itu dipakai. Jadi bukan berarti kalau orang udah nikah tapi LDRan sama istrinya terus nggak mau menerapkan itu ya, gitu. Jadi ini yang harus kita pahami gitu. Jangan sampai kemudian kita terlalu saklek gitu. Monggo Mas Dani mau nanya apa? Nembe sarapan. Nanti ndelek nanti ra ketok. Calon tapi kok enggak cocok ya tetnya. Nah, itu. Terus yang cocok gimana tuh? Nah, itu. Piye Dan? Terus omongnya Mas Rano nek calon kok ra cocok terus itu sing cocok sing piye gitu. Sing bingung kowe apa wonge? Iki apa ya omong gede banget ya. Martabak. Iki apa jenenge? Panganan apa iki? Lah nggih. Lumpia beef, wah gede tenan iki. Iki yang ngungkuli mangan sak piring iki. Ngungkul. Mangke gede banget.
Mungkin bukaan yang dia Om. Depan hutan Pak. Oh, di panutan. Nanya sendiri. Nanya sendiri. Ya ya, mantep tuh. Udah Om. Satu aja. Itu orang karontek loh, lumpia beef ini. Mantep tuh. Oh, kita iki anu ya. Burger tapi digawe lumpia gitu ya. Oh iya, mantep nih. Ide nih. Masuk. Di Cemani belum ada. Kalau Belum ada. mau buka apa? Franchise. Ini telapak. Heeh, juga franchise. Masih Pak. Ini telapak. Ya jenengan sing gawe sih. Nek franchise daftare bayar piro, kowe entuk apa, gerobak segala macam. Jenengan desain sih. Nah, kalau ketemu misal ngengkrengane satu paketnya misal modalnya 7 juta, nah diundake 2,5 di 10 juta. Itu kan yang kayak di 10 juta, nah cepake gerobak segala macam. Nah, itu cara bisnis yang cerdas. Tapi nek jenengan wis duwe ngene iki, duwe resep ngene iki terus wong teko mbok jawab, buka dhewe. Ditinggal gitu. Nah, ane di franchise aja. Oh, saya kak. Ada mbok sauri pokoknya. Nah, itu nanti kalau jalan, nah, tinggal ndoknya juga mana Dani. Ini ojo kleru ndoknya Dani. Pak Sukidi, mananya apa? Nanti wae, cek ngunyah. Piko. Mantap ya. Tinggal iki lho, Bro. Iya, tempeli lumpia apa? Lumpia beef apa lumpia burger? Piker. Sing murah wae. Ora urung ya di gua. Mereknya sih apa? Desainnya, logonya. Sampe niki piro, Kang? 10.000. Ya. Ini sayangannya apa? Kebab. Nah iya, kebab. Tapi iki anu. Kue maram. Maram Lumpia beef. Mas Pandu, nggak ada? Nggak ada, tak tutup.